Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Dua Al-Khwarizmi? Semoga kalian selalu sehat. Jangan lupa yang pertama sholat duha, yang kedua bantuin umi atau ayah di rumah. Terus yang ketiga apa yo? Sholat 5 waktu. Jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi, makan sayuran, buah-buahan, minum air putih yang banyak. Oke? Selanjutnya kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, kalian bisa buka bukunya halaman 133 tentang Nabi Yakub. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kasih sayang Nabi Yakub. Dibuka bukunya halaman 133. Kasih sayang Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki banyak anak. Anak-anak Nabi Yakub disebut dengan asbat atau keturunan Yakub. Dari istrinya yang bernama Rahil, Nabi Yakub alaihissalam mempunyai anak yang bernama Nabi Yusuf dan Bunyamin. Dari istrinya yang bernama Laya, Nabi Yakub alaihissalam mempunyai anak yang bernama Rubil, Syamun, Lawi, Yahuda, Syakhar, dan Zabilon. Jadi Nabi Yakub itu mempunyai 2 istri. Yang pertama Rahil. Yang kedua Laya. Nah, itu namanya istri-istri Nabi Yakub. Selanjutnya, di antara beberapa anaknya, Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak yang paling tinggi kedudukannya, paling bertakwa kepada Allah, paling bersih hatinya, dan paling muda usianya. Jadi, Nabi Yusuf itu nabi yang paling bertakwa, yang paling bersih hatinya itu maksudnya dia itu tidak mempunyai rasa sombong, rasa dendam, iri hati, dan paling muda usianya. Nabi Yakub alaihissalam merupakan suami yang baik bagi istrinya dan ayahnya, dan ayah bagi anak-anaknya. Jadi Nabi Yakub itu ayah yang baik bagi anak-anaknya dan suami yang baik bagi istrinya. Nah, selanjutnya Nabi Yakub alaihissalam memberikan perhatian dan kasih sayang yang sangat besar kepada anak-anaknya. Jadi Nabi Yakub itu perhatian banget sama anaknya. Dan walaupun terkadang perilaku anak-anaknya kurang baik, Nabi Yakub tidak pernah berkata dan berperilaku kasar. Nabi Yakub mendidik anak-anaknya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Jadi Nabi Yakub itu selalu baik sama anak-anaknya, gak pernah bentak-bentak, gak pernah marah-marah, dan selalu sabar. Nah, sebagai seorang nabi utusan Allah, Nabi Yakub itu adalah seorang nabi utusan Allah. Nabi Yakub alaihissalam melakukan tugasnya dengan penuh amanah dan keteguhan. Penuh amanah itu artinya dengan penuh dipercaya. Nabi Yakub alaihissalam berdakwah, menyampaikan ajaran Allah dengan sabar, lemah lembut, kasih sayang, walaupun banyak orang yang menolak dakwahnya. Sama seperti yang sebelumnya tuh, kisah Nabi siapa? Nabi Lut. Terus selanjutnya Nabi Yakub alaihissalam tidak pernah putus asa. Nabi Yakub itu tetap berdakwah, menyampaikan ajaran Allah. Nah, jadi selain Nabi Lut itu sayang kepada anak-anaknya, kita juga harus sayang kepada sesama. Kasih sayang itu artinya apa sih Bu Guru? Kasih sayang itu artinya saling mengasihi dan menyayangi. Perilaku kasih sayang dengan sesama sangatlah penting. Supaya apa sih Bu? Supaya hidup kita tenang, hidup kita bahagia, hidup kita tidak marah-marah,
Nah, perilaku kasih sayang juga bisa menciptakan hidup senang dan bahagia. Nah, contohnya kasih sayang nih. Bapak sama ibu lagi duduk, terus anaknya juga lagi duduk, mereka lagi ngobrol. Mungkin lagi ngobrolin sekolah, gimana perasaan kamu sekolah hari ini? Nah, terus yang ini contohnya, ada teman kita lagi sakit. Nah, tugas kita ngapain Bu Guru? Tugas kita ini menjenguk teman kita yang sedang sakit dan mendoakannya. Nah, selanjutnya, ternyata hidup saling mengasihi dan menyayangi itu sangat menyenangkan. Agar tercipta hidup saling mengasihi dan menyayangi, kamu harus melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, tidak saling mengganggu. Yang kedua, saling meminta maaf dan memaafkan. Yang ketiga, saling menghormati. Dan yang keempat, saling menolong. Jadi, tidak saling mengganggu. Misalnya, teman kita lagi bermain, nah kita gangguin, nah itu nggak boleh. Terus yang kedua, saling meminta maaf. Apabila ada teman kita yang berbuat kesalahan, tugas kita yaitu wajib memaafkannya. Allah kan Maha Pemaaf. Nah, yang ketiga, saling menghormati. Nah, saling menghormati itu adalah yang muda harus menghormati yang lebih tua. Caranya dengan bersalaman. Misalnya sebelum kalian pergi ke sekolah, kalian berpamitan kepada ayah dan bunda dengan cara salim. Dan yang keempat, saling menolong. Nah, apabila ada teman kita misalnya pensilnya hilang, nah kita pinjemin tuh. Selanjutnya, jika kamu tidak saling menyayangi, maka akan tercipta suasana seperti berikut. Nah, nih kalau kita nggak saling sayang nih, yang pertama, tidak punya teman dan dijauhi teman. Nggak mau kan? Yang kedua, tidak bisa berbagi dengan teman. Nah, yang ketiga, tidak bisa bermain dengan teman. Tuh, jadi nanti kita nggak punya teman kalau kita nggak saling menyayangi. Terus yang keempat, hidup tidak menyenangkan. Nah, itu tentang kasih sayang kepada sesama. Selanjutnya nanti ibu akan memberi tugas kepada kalian. Nanti ibu akan ngasih gambar kepada kalian. Nanti kalian lihat, cek grup WA ya. Nanti kalian pilih tuh gambarnya yang mana. Misalnya kalian pilih gambar nomor 1. Pilih gambar nomor 1. Ada gambar orang tua lagi ngobrol sama anaknya. Sama ada gambar gangguin temannya misalnya. Nah, Bu Guru lebih pilih nomor 1 karena kenapa? Karena itu merupakan perilaku kasih sayang dan itu merupakan perilaku yang Allah sukai gitu. Sekian ya materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.